Jangan lupa subscribe, like, dan tekan tombol loncengnya. Oke, Duh. kita balik lagi ke Mas Rizal nih. Ya, Mas sambil ngopi loh ini. Oh, Mas Rizal, Mas Dani, sambil Siap. ditunjuk. Oke, tentang kontes nih Mas, besok ini. Ya. Ya, tentang kontes ini teman-teman DSL itu mau ngapain Mas? Kalau Nah, untuk tadi kan kita ngomongin Mas Dani tentang parameter kontes secara luas nih. ya Nah, kalau yang besok kan Lebih spesifikasi. lebih spesifikasi dan tentunya juga domba ini ada kelas-kelasnya ya. ada. Nah, itu coba Mas Rizal bisa dijelaskan. Nah, untuk domba yang kita konteskan besok itu ada beberapa Mas. Jadi Oke, dari kelas cempe, cempe. ya cempe itu kita ada cempe betina sama jantan. Oke. Untuk Cempe, betina dan jantan ya. Ya, untuk cempe betina itu udah ada tolak ukurnya Mas dari regulasi komunitas. Oke. Nah, itu untuk cempe yang betina itu maksimal di 60 tingginya. Tingginya maksimal 60. Ya, maksimal Oke. 60. Untuk regulasi awal ini ya Mas ya. Ya. Jadi parameter sama regulasi kan semakin kesini akan semakin ada pembenahan lah Mas Ya. seperti itu. Nah, untuk saat ini itu 60 untuk cempe betina. Oke. Untuk cempe jantan 65 Oke, tingginya. teman-teman sambil dicatat itu. Ya, Cempe betina di 60, 60 maksimal cempe jantan di 65. Nanti kita ada alat ukurnya Mas. Jadi Oke. ada sebelum kontes itu pendaftaran. Setelah daftar nanti ada screening dulu Mas. Oke. Nah, di situ kita Screening screen. itu Pemilihan Mas, pemilihan. Dicek ya, Ya, istilahnya kan ya. ada nih Mas. Wah Mas, ini punyaku baru umur 4 bulan, baru umur 5 bulan. Kok masuknya ke remaja gitu loh. Ya, tingginya kan udah ada tingginya tolak sudah ukur. di atas itu. Di atas itu masuknya ke remaja dan nanti. itu juga termasuk tadi yang dibilang Mas tadi tentang genetik itu Ya. tadi ya. Iya, gitu. Oke. Karena ini kan apa ya Mas, populasi DSL domba seni lokal sendiri kan belum banyak Mas, Ya. gitu. Jadi kesempatan lah sekarang. Memang saat ini kita ambil rata-rata. Kita sudah Oke. rembukan, nah itu ambil rata-rata karena petani untuk saat ini di situ Mas gitu loh. Makanya kita ngasih maksimal itu, mungkin tahun depan atau ini mungkin bisa naik gitu loh Bisa untuk naik. cempenya gitu kan. Oke. Wah kok wis mulai bagus ini untuk perawatannya yang anak-anak teman-teman besok gitu loh. Ya. Nah, untuk saat ini itu. Itu Untuk berkaitan dengan berat badan kah atau enggak ya? Mas, cuman tinggi badan. Hanya tinggi badan. ya? Tinggi badan Oke. untuk cempe. Nah, Mau dia besarnya seperti apa tapi masih cempe tinggi nggak masalah ya. enggak masalah. Oke. Tetap masuknya cempe walaupun dia umur 7 bulan istilahnya. Oke. Sama yang pendaftar umur 4 bulan kok bisa sama-sama masuk cempe. Nah, itu kan tinggi badan. Oke. Gitu. Siap. Banyak itu kemarin yang debat gitu, cuman kita kan udah patok di situ Mas pakai tinggi badan. Untuk cempe. Nah, untuk remaja, Ya. remajanya juga jantan betina. Oke. Nah, itu non poel Mas. Jadi belum kalau belum lepas gigi. Oke, masih kecil-kecil. Ya, Iya. masih kalau orang Jawa bilang ngerang-ngerangi itu masih masuk. Oke. Kayak gitu. Jadi itu ada kelas remaja. Remaja. Kelas remajanya. Remaja itu berarti tinggi sudah di atas 60. Bebas, Mas. Tinggi udah bebas. Oh, tinggi sudah bebas. Udah bebas. Yang penting dia Belum poel. ya, belum poel atau belum lepas gigi. Kalau untuk umur enggak masalah. Enggak masalah. Bebas. Oke. Tingginya bebas. Nah, nanti setelah itu masuk ke kelas poel satu pasang. Oke. Nah, gitu. Setelah poel satu pasang jantan betina Sebentar, juga. Mas, sebelum ngomongin tentang poel satu pasang itu tadi ada bilang screening itu yang ngecek Mas. Ngecek, Mas. Secara Kita detail seperti itu. detail, Mas. Oke. Kita sekrut di pas pendaftaran sama nanti pas penjurian Mas. Kita ulang untuk Oke. yang Berarti lepas gigi. memang spesifikasi parameternya memang sangat-sangat di gateknya banget ya. Ya, istilahnya. betul. Mulai betul. dia masuk kelas poel satu pasang, poel dua pasang, atau mungkin dia belum poel, Iya. itu otomatis sudah ada bagiannya itu tadi ya. screening Betul, tadi Mas. ya. Secara nggak langsung tuh sebenarnya gini Mas, kita kan kalau orang Jawa bilang tuh ngawekani itu apa ya? Was-was lah. Istilahnya itu kalau ada teman-teman kan banyak Mas yang kemarin-kemarin tuh
kok pada bilang wah nanti meminimalisir orang Suara. nyuap mas istilahnya Oh, gitu. oke. Mas aku titip nih kenal sama jurinya atau kenal sama ini itu nggak ada mas. Insya Allah untuk dari DSL Bersih ya? bersih, Alah. gitu loh Oke. bersih selama ini bersih. Biasanya kadang kalau ada orang ngomongin kontes kan terus wah kayak mau mergo gacok, kayak mergo anu kenal juri dan sebagainya. Iya. Karena ini memang berkaitan dengan seni terus kemudian scrutingnya itu tadi Iya. lebih detail ya memang akhirnya kelasnya Iya, berbagi-bagi. makanya kita 2 kali sekrut mas. Sekrut Oke. pendaftaran itu orang-orang sekrut. Ya. Nanti sekrut di dalam mas itu udah beda lagi orang. Oke. Jadi kan ngelewatin 2. Nah kalau kenal belum tentu kenal yang di dalam. Kenal satu belum tentu kenal dalam. Iya, Yang apalagi dalam kenal lolos. sama jurinya kan nggak tahu Iya. gitu mas. Nah jadi Dan memang jurinya kita ngelewat berlisensi juga ya. lisensi mas, kita diklat untuk juri. Oh ada diklat ya? Diklat. Wih, Jadi juri yang kita usung juri di sini itu yang bersertifikasi mas. Oke, Gitu. jadi memang teman-teman jangan ragu takutnya nanti wah saya mana boleh menang gua ini ternyata enggak ya. Enggak, Karena enggak. memang berpotensi besar untuk teman-teman untuk masuk di dunia ini dan kemudian terjun Ya. dan kemudian bergabung Ya. dan mengikuti kontes. Iya, kan? itu nggak beda jauh sama yang dijelasin sama Mas Dani tadi itu. Oke. Jadi nggak ada lah Mas, maksudnya itu insya Allah kayak gitu tuh masa Mas kayak gitu. Jadi Cempe sekarang itu kok nggak menang, belum tentu Mas besok kalau dia udah dewasa dia bisa ngalahin yang kemarin gitu. Karena ya itu pasti menurun Mas. Domba itu pasti menurun kalau udah pol gitu loh. Kalau Iya. udah pol rampas itu pasti akan menurun. Oke, lanjut lagi Mas. Tadi apa tadi? Cempe, terus kemudian Remaja, poel 1 pasang, Poel 1 pasang, poel 2 pasang, jantan poel betina 2, juga. nah, Terus poel 3 pasang, jantan betina. Oke. Terus rampas Mas, atau poel 4 Habis, ya. habis ya. Poel 4 pasang atau rampas. Rampas. Tapi itu hanya untuk jantan. Yang Hanya betina, untuk jantan. ya, yang betina enggak Mas. Yang betina hanya untuk kelas Sampai di poel 3 pasang poel betina. 3 pasang. Iya. Kalau yang rampas untuk yang jantan aja. Iya, terus Oke. yang terakhir ekstrim. Berarti gini Mas, bisa dikatakan saya pemula nih. Saya ikut nih tahun ini pas cempe nih. Mm-mm. Tahun depan ikut lagi coba pas remaja nih. Ya, Bisa juga ya Mas. bisa ya? juga. Tahun depan, oh ternyata wis poel 2 pasang. Saya Iya. masukin lagi pas 2 pasang. Itu Iya. bisa juga ya Mas. Iya. ya? Dan itu juga akan mempengaruhi nilai genetiknya ya. Iya, Mas, ya? Oke. pertumbuhan Mas, pertumbuhan domba itu ada Mas gini. Ini pengalaman aja ya dari teman-teman yang mungkin bisa lah tanya-tanya dari yang sudah terjadi Mas kayak di domba Garut, Oke. yang kelas kontes ya, terus kambing PE itu ada Mas kerandahnya dari si A itu kalau pas cempe nggak kelihatan Mas, tapi pas menginjak di kelas C Oke. poel 2 pasang itu kok wah kok gedine sak gini loh Mas. Oh. Itu ada Mas, jadi karakter farm ada seperti Oke. itu jadi jangan ragu terus kok yuk takut wah aku kok kelas cempe punya aku kecil gitu loh, belum tentu, itu belum tentu dilihat besoknya karena itu apa ya berkaitannya sama perawatan nanti. Memang sangat nganu ya Mas, ya. Terutama pakan ya. Iya pakan. Pakan terus tentang kebersihan hewannya itu. Iya, sendiri. ya secara nggak langsung gini lah Mas. Intinya kalau kontes itu gini. Kita punya jantan bagus, betina bagus, di cross belum tentu anaknya langsung kelas kontes. Belum Nah, itu. belum tentu, itu Malah seninya bisa tuh. kelas korban ya. Iya. Nah, kelas sate kelata. Nah, seninya memang di situ Mas. Jadi gini Oke. loh. Kenapa sih segmen kontes itu seperti itu? Iya, karena di saat kita breeding kelas kontes, Oke. itu pasti yang ditunggu-tunggu gini kalau sama peternak-peternak kontes breeding ya. Itu tuh ini keluarnya emas, perunggu atau perak. Nah, gitu Mas. Oke. Pasti ditunggu-tunggu bener itu. Kalau pas keluarnya itu emas ya wah itu harganya udah sak karepe sing nyebut istilahnya Oke. gitu. Cuman kalau nanti keluar perak yo kelasnya kelas ke breeding nih karena genetik sudah ada gitu loh Mas. Oke. Lari ke breeding. Breeding itu yang dimaksud gini Mas, dia nggak lolos untuk kelas kontes gitu loh. Mungkin atau telinganya kurang panjang atau ekornya terlalu besar Oke. atau bulu atau Oke, apa sebelum yang ngomongin lain parameter gitu. nih Mas, Iya. maaf saya potong. Kita nanti itu masuk di parameter ya. Iya, itu nanti Oke. di parameter. Kita ngomongin tentang apa namanya kelas kontes itu tadi. Masih ada kelas apa sih tadi?
yang ekstrim ya? Ekstrim, terakhir ekstrim itu Ekstrim bebas itu- mas, hanya untuk jantan, mau Oke. bertanduk atau tidak, bebas itu. Mau bertanduk atau tidak, Iya. yang penting kelasnya Jantan, jantan, Ya, untuk terus jantan. kemudian dia harus ikut parameter seni lokal. enggak, hanya bobot mas, timbang bobot, kayak sapi. Oh, oke. Kalau Timbang yang sapi bobot. itu kan ya mas apa namanya? Cek timbang. Dengan timbangan itu ya, itu Iya. yang lagi rame itu di YouTube ya. itu berkeliaran. Itu yang dipakai kelas ekstrim itu Iya. tadi. Oke. Itu bisa tuh, Garut datang. Bisa, mau pakai texel Dorper kayak, gitu? mau pakai dorper, Oh, yang oke. mau imporan juga bisa mas gitu. Oke, berarti tidak menutup kemungkinan buat teman-teman mau datang untuk ikut yang kelas ekstrim tidak masalah. Enggak ya? masalah. Kayaknya seru itu. Nah, Boleh. Kayaknya seru itu. Pokoknya semua harus dibikin seru. Boy. Wah, Gak cuma pokoknya semua harus bikin seru. Harus seru, Wah. ya. harus bikin Iya. seru. Kita bikin wadah lah gitu istilahnya. Siap. Oke, ngomongin parameter, Mas. Ya. Apa namanya tentang apa domba lokal itu? Itu Ya. seperti apa sih, Mas? Nah, parameter yang baku mas, itu Apa sebenarnya gembel gitu, wis lokal gitu? Enggak. enggak mas. Jadi Oke. awal kalau ngomongin kayak gitu tuh awalnya memang dari gembel itu mas, dari DET mas. Ya tadi Mas Adi bilang tadi. Iya, memang itu kan dari gembel ngangkat. itu tadi. Iya, karena kita mengangkatnya dari itu. Oke. Dari DET itu mas. Cuman kita kan cross mas. Nah Oke. ini kita cross dengan domba Garut, dengan domba Texel, atau mungkin dari teman-teman bisa cross dengan domba yang lain gitu loh. Yang penting kan kita sudah membakukan untuk regulasi dan parameter. Oke, nah regulasinya Mas, kalau mungkin ini saya tahu nih, yang saya tahu Iya. adalah domba Garut itu kayak nggak punya kuping Mas. Iya. Ya, nah yang ini domba lokal itu ya gimana Mas? Kok katanya ada yang lancip gitu, Iya. daun telinganya, terus Ya. ada yang tidak lancip. Nah itu piye itu Mas? Itu masa cross genetik mas. Oke. Nah itu Seninya ya. itu ya? seninya di situ mas. Nah Oke. makanya kan biasanya mas, ini secara kalau diobrolin memang itu panjang mas. Jadi bisa nanti kalau teman-teman yang di rumah itu kalau mau memang belajar benar itu kita buka, mau di YouTube mau di media sosial semua itu dari domba seni lokal ada. Jadi kalau mau sharing atau apa gimana sih mas cross-crossnya gimana kayak gitu. Nah itu semua itu memang melewati mas. Kalau dari domba Garut ke DET itu biasanya melewati telinga keluar dulu mas. Cuman dia nanti keluarnya lancip, paling sebesar gini lah mas. Oke. Karena kalau yang domba seni lokal yang asli itu sebenarnya godong kayak domba DET, domba ekor tipis. Oke. Dia daun telinganya itu istilahnya kayak daun, Daun kayak daun. kayak daun ya, Tidak lancip tebel ya? tebel di tengah ya. Oke. Kalau ya Panjang. katanya kalau lancip itu periangan ya kalau salah ya. Iya, kalau di Jawa Barat Jawa Barat, priangan, ya, domba sayur itu mas. Oh, oke. Nah itu sebenarnya juga apa ya? Itu sortiran dari cross dari sana mas. Oh, Gitu. oke. Makanya kan domba Yang Garut juga punya kelas kontes, dia punya kelas pedaging dan kelas breeding juga. brojol, wah ini kontes. Iya, domba kontes, ya toh. Oh, Domba- ternyata Ya. brojol orang ini. Oh, ini sayur itu tadi. betul. pedaging. Domba Nah, Garut itu juga cross genetik mas. Oke. Makanya itu kalau domba yang untuk kelas kontes yang awet biasanya cross genetik. Kalau nggak cross genetik ibaratnya contoh aja ini kita ngambil kambing sanen atau mas kambing bur atau dorper, kita cross dengan dorper ke dorper, dia keluarnya dorper. Tapi kalau kita cross ini kan genetik mas. Iya. Makanya kan yang kita ngomong tadi itu belum tentu itu emas, perak atau perunggu kayak gitu. Ya itu seninya di situ mas, mahalnya di situ. Tadi masih ngomongin kan, Mas Rizal bilang tadi ada kalau keluarnya emas, perunggu, Atau perak. Perak. Nah, Iya. kalau perak mungkin ada relatifnya, terus kemudian perunggu. Katanya kalau emas itu suka-suka yang punya. Iya. Ya, ini sampai berapa Mas kalau gitu? Eh, Cempe ini cempe nih. ya, per tahun brojol. ini mas, per Ya. tahun ini ya. Ini yang saya ngomongin per tahun ini aja. Ini kalau untuk cempe tertinggi kemarin tuh udah sampai info-info ya ini udah sampai di angka 45 juta mas. Masya Allah. Cempe, Jadi cempe itu. cempe. Oh, ini Lepas jadi sapi sate itu. rasa cocok Mas sapi ini. Cocoknya Itu sate, yang realita cocok ya mas, yang realita. Gitu. 40 Betina, ya betina kemarin itu 70. Betina cempe. Enggak, Masa? bukan mas, itu udah induk. Oh, udah Indo. Betina Iya, itu dan 70. alhamdulillah yang itu dibeli orang Surabaya, Mas. Malah di luar Jawa Tengah.
wah nanti otomatis kan berkembang ya ini ya. Iya, Oke. itu karena dia pengen ikut kontes area Jawa Tengah. Kalau yang ekstrim mas, sampai berapa mas? Atau yang rampas itu tadi juga? Kalau yang ekstrim kalau dari kita sendiri kurang tahu mas, karena kita fokusnya ke domba seni lokal. Ekstrim Iya. hanya kelas tambahan Oke. untuk mewadai Bukan teman-teman yang oke, kita mungkin bukan yang ekstrim. Yang rampas kelas itu A, tadi. kelas A-nya, kelas bergengsinya. Iya, itu Kelas sampai bergengsinya. sing besarnya sak dada Iya. manusia itu ada ya ini? Ada. Itu kemarin terakhir tertingginya penawaran terakhir ya mas, itu di 100 juta. Duit itu mas? Duit. Wah ini Itu kalau di tip sebenarnya. cocok itu harga di proporsinya ya. Kalau Kok di ngarep beleh mumet iki, Mas. Umat, ya. Kayak gitu. Nah, harusnya tertarik ya mas di sini. Dan populasi belum banyak mas, gitu loh. Makanya kita Populasinya belum banyak. belum banyak. Oke. Yang dikatakan Mas Dani tadi genetik jadi belum banyak. Oke, kita nyambung ke Mas Dari lagi. Mas Dari ngomongin tentang seni lokal dan kontes itu mas, itu sesuatu yang baru atau karena kita lihat memang ngomongin domba itu ya cuma daging tadi sate, kalau enggak ya lari ke kurban kan gitu. Ada kurban paling dhuwur ya 5 juta wis Ya. larang banget gitu. Dia dibilang sampai 100 cempe 40 gitu loh mas. Ya. Nah itu gimana mas melihat itu? Sebenarnya kalau kita bilang baru ya gak baru ya Mas. Ini Nggak sebenarnya baru ya? proses yang lama yang Proses. dikerjakan oleh peternak. Cuman kan kita akhirnya merubah mindset kan, merubah paradigma berpikir peternak. Jadi kalau dulu domba itu gembel, sekarang tugas kita adalah mensultankan wedhus gembel. Jadi biar sing gembel dadi ini sultan saiki lho. Kan buktinya sudah sampai ada tawaran sampai ke 100 juta. Lah, artinya kan kita membuat yang gembel itu jadi sultan. Jadi sultan lah. Artinya sebenarnya enggak programnya enggak baru, hanya ya tadi. Karena kita mewadahi itu, jadi semuanya itu berkesan tersistematis. Oke. Membuat secara sistematis. Nah, sistematisnya bagaimana ya tadi membuat super sub tadi. Sub pertama kalau yang genetiknya bagus, kualitasnya keren, boleh nih iseng-iseng ikut kontes. Dulu kan boleh iseng-iseng ikut kontes. Boleh. Siapa tahu menang. Iya. Siapa tahu menang. Kalau nggak menang nggak masalah. Minimal kan kita tahu seberapa bagus sih kambing kita, domba kita di sana. Oh ternyata nggak kalah. Karena gini, kalau kita bicara masalah performan ya, jadi kalau kita bicara masalah performan terutama di bidang peternakan. Jadi performan dari setiap kambing atau domba, entah itu pedaging, entah itu kontes, itu pengaruhnya ada dua dari sisi pokok ya. Satu pengaruh dari sisi genetik, dua pengaruh dari sisi lingkungan. Nah, Dari genetik Ya. dan lingkungan ya. jadi ketika kemudian kambing dan domba itu dia pengen best performance, artinya performanya bagus, maka satu genetiknya harus bagus. Wes, genetik itu nggak bisa dilihat, karena genetik itu melekat dan dia ada di dalam. Nah, yang kemudian akan bisa kita lihat adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan itu bagaimana kemudian kita bisa menciptakan satu manajemen kandang yang bagus, dua manajemen kesehatan yang tertib, tiga manajemen pakan yang kemudian nutrisinya tercukupi. Nah, jika kemudian dua performan ini dipenuhi, maka domba-domba kita itu juga akan bagus. Buktinya kan tadi bisa 100 kilo, 200 kilo, dan lain sebagainya lah. Bagaimana kemudian mendapatkan ini? Ya tadi, karena dirawatnya bagus, kesehatannya dijaga, manajemen kandangnya benar. Akhirnya pedusnya itu ya gede-gede. Gede-gede itu Nah, tadi itu ya. membuktikan bahwa sebenarnya genetik domba kita itu keren. Domba Aslinya. lokal kita itu kan keren aslinya. Dan lebih identik ya. Lebih Dombanya identik. Nah, tapi karena ya mohon maaf faktor lingkungan itu kadang-kadang di peternak diabaikan, Mas. Nek mangani sak-sake wis penting mangani suket wedhuse urip cukup ya. Akhirnya ya kapan duwe wedhus gede gitu ya. Nah, itulah yang kemudian mempengaruhi. Jadi kalau kemudian kita bicara masalah kambing kontes ini sebenarnya baru atau lama-lama. Hal lama yang kemudian kita perbaiki caranya. Jadi hal lama ini, semuanya itu bicara masalah kontes, bicara masalah daging, bicara masalah susu. Sebenarnya dari sisi manajemen kandang kita udah lakukan semuanya. Wis lakukan semuanya. Ya cuma tadi kita memperbaiki. Kalau bapak-bapak kita, mbah-mbah kita itu dulu itu kan kalau menganggap domba, kambing, sapi itu adalah hewan yang dipelihara buat sampingan, gitu. Buat tabungan. Jadi Buat kalau tabungan. klasifikasi ternak itu kan ada 3. Satu dia yang memelihara ternak buat celengan tok.
yo wis sak tekone pokoke nggih nyelengi tenaga, Sesuk nyelengi sesuai wektu. yang Betul. Betul. Nah, jadi dia tidak akan pernah mengharapkan hasil dari sana. Oke. Karena memang dicelengi. Iya. Atau yang kemudian klasifikasi peternak yang kedua, dia sudah menganggap ternak itu menjadi sampingannya dia. Jadi selain dia bekerja ngopeni wedhus kuwi ya rada tenanan karena apa? Harapannya dari domba dan kambing dia dapat hasil. Oke. Gitu. Nah, atau kemudian dia yang kemudian benar-benar fokus di peternakan. Nah, ini orang yang benar-benar kemudian sudah maju dan berkembang. Pemikirannya sudah beda dengan orang yang nomor 1 dan nomor 2. Dia sudah melihat genetik itu bagus, harus ditunjang dengan pakan yang bagus, manajemen kandang yang bagus, kesehatan yang bagus. Akhirnya dia mau mengeluarkan biaya, dia mau mengeluarkan uang untuk beli domba-domba yang bagus gitu lah. Akhirnya ya tadilah tercipta sampai kemudian hewan kontes. Terus kemudian tercipta kambing-kambing dengan bobot besar, genetik bagus. Karena dia sudah tersistematis dalam proses pemeliharaannya. Termasuk dipikirkan nutrisinya. Pasti, mineralnya, gitu ya. Pasti. benar, pasti itu. Oke. Karena buat jadi sultan itu gak mungkin ngopeni ini asal-asalan itu. Gembel ya gembel, tapi gembel sing sultan itu harus dipelihara dengan bener. Tetap harus. Harus. gitu. Istilahnya naik kasta ya, naik Mas. kasta. Ojo main gembel terus wae. Jadi kita naikkan kastanya gembel jadi sultan. Nah, terus kemudian yang terakhir tadilah, kemudian kita sebutkan di awal bahwa tugas kita karena sudah melihat genetik-genetik bagus itu adalah memfasilitasi dia dalam satu wadah yang namanya kontes. Nah, kontes ini dipakai untuk ajang pembuktian. Wedhusmu apik ra. Oh, Dinilai api itu dari mana? Dibandingkan dong. Gitu, dibanding Jejerke gitu ya. jejerke no, iya toh. Kalau orang hanya melihat wedhus saya atau domba saya itu bagus ya nggak fair. Lah apa saingannya sopo? Kan nggak ada. Oh, Kan. farm besar itu mesti bagus. Wah, belum Belum tentu. tentu. Belum tentu. Makanya kita harus mensejajarkan dia. Ada pembandingnya kan dibilang bagus itu. Nah, proses membandingkan ini namanya kontes. Namanya kontes. Dan kemudian jangan salah. Kontes itu kita tidak berusaha mencari yang terbaik, bukan loh. Tapi bukan. Kalau mencari yang terbaik tok ya sing apik ya kuwi tok. Tapi dalam proses kontes ini kita berusaha melahirkan yang terbaik. Melahirkan yang terbaik. Jadi kalau yang namanya lahir itu bisa jadi tergeser. Tapi tidak mencari yang terbaik terus loh. Nek sing terbaik kuwi ya kuwi apik kuwi terus apik kan itu. Karena kan itu tok. Akhirnya yang dicari itu, tapi kita berusaha melahirkan yang terbaik. Jadi kalau kemarin wis dicari sing apik-apik kae iki lahir meneh sing apik. Siapa tahu ngalahkan yang ini. Jadi kita berusaha dalam proses melakukan kontes ini yaitu melahirkan hal-hal yang terbaik terus. Tuh. Karena nek ming nyari ya engko sing apik sing dijak. Nah, siapa yang kemudian nanti yang enggak dijak kan ada itu. Iya. Nah, ini kita lahirkan itu. Dan kemudian teman-teman juga jangan salah bahwa kontes ini sebenarnya filosofi yang terbesarnya adalah menjalin silaturahmi. Jadi jangan kemudian karena kontes kita malah jadi pecah, nggak boleh. Gitu loh. Wow, nah, nggak boleh. Karena apa tujuan kita melakukan kontes itu kan untuk melahirkan yang terbaik. Lah, untuk melahirkan yang terbaik itu caranya dengan kita ketemu banyak orang, bersilaturahmi dengan orang. Akhirnya kita tahu, oh Sharing, ternyata ya ya. bener. Sharing kita tahu ternyata wedhusku ki kurang apik. Perawatannya Kenapa? Loh, saya gimana lihat sih kan loh. bisa ini tuh. Oh, betul itu. Karena aku ndelok oh ternyata guni Mas Rizal luwih apik. Oh ternyata guni Mas Pram luwih apik. Oh ternyata di peternakan luwih apik. Ternyata guni aku sih elek. Nah, karena kemudian lahirlah ini tadi kontes tadi kita bersilaturahmi, kita ngobrol akhirnya nanti kurang apa besok memperbaiki terus kemudian lahirlah anak-anakan yang lebih bagus. Dan tidak menutup kemungkinan bahwa peternak A dengan peternak B untuk menyilangkan ya. Boleh, Betul, lah betul. itu harus Boleh. terjadi. Itu Makanya- harus terjadi, Mas. Nah, itu yang kemudian filosofi terbesar kita melakukan kontes ya. Jadi kalau ada kontes yang kemudian menimbulkan perpecahan, selesaikan kontesnya, nggak usah kontes. Lah buat apa kontes? Kontes itu kan tujuannya memperbaiki dan mencari dan kemudian melahirkan. Oke. Nah, kalau kemudian bisa lahir genetik-genetik baru yang lebih bagus, peternak-peternak baru yang kemudian lebih kompetitif, berarti kita berhasil melakukan kontes. Bukan malah takut gitu. Bukan malah takut, apa meneh malah kemudian Wah, gelut. iya. Wah salah ya. Mengadakan kontes Wah, tandingan. wes ya, itu sudah benar. Istilahnya itu itu sih. untuk pemula itu bukan untuk hari ini nggak menang belum tentu besok Iya. itu nggak menang juga. Dan yang menang hari ini itu belum tentu besok menang gitu loh Mas. Tapi kalau dari pemula udah takut duluan, kok akhirnya ya yang ikut itu aja kan
nggak ada saingan mas gitu loh. Jadi akhirnya terus kan warafer. Nah, gitu terkesan ya. yuk itu terus wah sing menang kayak kita terus gitu Ya, loh. karena Salah sudah ada itu paradigma bibit-bibit kayak gitu. baru itu Iya. tadi. Betul. Harusnya Harapannya tahu. ada bibit-bibit baru itu tadi. Iya, Oh. harusnya gini toh mas. Oh, aku kok kurang ya perawatan, kok tandukku menceng gitu loh. Kok itu bisa bagus ya mas? Mungkin pas penilaian dia minus di tanduk itu gitu loh mas. Oke. Nah, mas gimana sih cara ngerawat tanduk men nggak Itu juga menceng? ada, Mas? Ada mas, Dan ada semua. teman-teman komunitas juga saling sharing ya tentang itu. Sharing mas, dari kepala sampai ekor kita ada semua mas. Iya buntutnya ben dawa gitu ya. Iya. Atau mungkin Itu- sungune ben mutere rong lipatan gitu. Iya, Bisa ada ada ya, mas. ya. Kita itu Betul, di sini betul. istilahnya gini. Di DSL sendiri sekarang baru kita mengajari lah, istilahnya mengajari orang yang maksudnya yang lebih agak pengangguran mas kemarin. Agak pengangguran. Ya, maksudnya kita ajari mas. Kita kan ya itu yang tidak senang domba diajari cara ngerawat salon domba mas. Nah di Jogja sudah ada. Itu untuk memandikan potong kuku mas. Sebelum kontes gitu loh. Jadi secara nggak langsung kita ngasih peluang untuk usaha gitu loh. Di luar orang pelihara domba kontes gitu loh. Belum nyampe nih tapi dia mau nih belajar untuk carane merawat domba. Ada mas salon domba gitu loh. Salon ada. Ada dan di Jogja sudah tercipta itu mas. Oh, buat teman-teman sih dombanya masih kotor bisa itu ya. Oh. Bisa mas. Nah itu bisa Spa dipelajari. domba itu ada bisa Ada mas. Dipelajari Oke. di kota-kota lain istilahnya gitu loh mas. Jadi untuk memandikan potong kuku di Jogja sudah ada patokan mas. 50.000 satu domba. 50.000 satu domba. Iya. Berarti tidak menutup kemungkinan untuk apa yang berkaitan dengan domba-domba itu menjadi peluang rezeki untuk Iya. Betul. Betul. Karena nggak asal mas kalau untuk domba kontes untuk memandikannya itu nggak asal. Ada vitaminnya juga mas. Oh gitu. Ada. Makanya rata-rata kalau domba kontes yang perawatan burung mas, itu mau dikekap atau dicium tuh nggak bau mas. Baunya wangi. Saintilnya mungkin juga nggak bagus gitu, Mas, ya, itu ya. Itu kalau nggak percaya mas itu sampai dibedaki. Apa dibedaki? Mas? Iya. Wah, Bulunya tuh Masya dibedaki Allah. mas, biar nggak ngempel. Kalau mau pas mau kontes. Oh pas kaku gitu ya. Iya. Kadang kalau hewan kurban mau belahan itu kita lihat sok kaku-kaku gitu ya. Iya, mas kalau lihat pernah dengar kucing dimandi ada salonnya kan, Iya. kucing yang anggora mas, Iya. bulu setelah mandi pasti dikasih bedak toh. Iya. Itu sama pet mas. shop gitu ya. Iya, Wah, karena perawatan siapa yang tahu bagus pet itu shop besok bisa buat open buat domba. kan? Oh, boleh. bisa Itu bisa menarik. juga, Grooming domba. Ya, gitu. bisa juga gitu. Ya intinya untuk kontes seperti Mas Dani yang dibilang bukan hanya dombanya yang disiapin mentalnya mas, secara nggak langsung tapi yang orangnya yang punya domba itu juga disiapin mental. Disiapin juga ya. Jadi engkau nih kalau udah siap semua mas, domba mentalnya siap, yang punya juga sudah siap, itu niatnya nanti akhirnya bukan kontes hanya terus harus menang tuh enggak, tapi apa sambang sedulur mas. Ya. Karena sebenarnya mas kontes itu hanya wadah. Juri yang sebenarnya di luar mas, di luar arena kontes. Karena apa? Ujung-ujungnya apa mas? Dibeli. Nah iso dombaku kayak payu larang kan gitu mas. Oke. Kalau kita cuman mengarah untuk kontes menang juara satu untuk ini piro toh mas? Ya. Ini Kalau jadinya domba seberapa iya, ya? iya. Karena juri di luar itu dia nggak asal mas, karena dia udah tahu nggak harus beli yang juara satu. Kadang malah yang juara 5 dibeli dan harganya ngelebihi yang juara satu karena dia udah punya patok mas. Kayaknya tak beli yang domba A juara 5, tak kawin silang sama domba betina punyaku, pasti jadi punya feeling mas akhirnya. Oh, sampai Itu segitunya ya? iya itu yang juri yang sebenarnya mas. Jangan salah, piala hanya piala kosong mas, kontes hanya wadah gitu Kontes loh, hanya wadah hanya dan untuk untuk pembuktian sambal aja. sedulur. Iya Ya, sambal betul. sedulur gitu. Oke. Menarik. Kita ngomongin tentang tadi dari awal terkait masalah kontes, terus kemudian komunitas. Iya, sama saya tambahin dikit mas, oke. untuk parameter ya. Parameter untuk DSL sendiri itu sebenarnya kita mengarah kembali lagi ke nenek moyang kita dulu mas. Nenek moyang kita itu Pelaut mas. bukan. Nenek moyang kita dulu itu kalau beli domba mas, Oke. cariin domba, nggo korban, pasti sing bersih. Sumber berantak. Sungurit epleng, ya toh mas, tepleng itu ya megar gitu loh kan, yang besar, bersih, putih kalau bisa kacamata, kalau bisa kakian. yang kaos kakian, itu Oke. kalau di sini namanya kan pancal panggung itu, kalau bisa dekeran, yang lengkap gitu.
Oke. Nah, itu kan juga sebenarnya itu yang disukai sama Kanjeng Nabi kan kayak gitu, Mas. Nah, filosofi parameter DSL itu dari situ ya. Kurang lebihnya seperti ini, Mas. Contoh ini. Ini kan nih warna Oke, Mas. gitu. Berarti tentang apa namanya? Kalau Cuman- gembel itu kan banyak, Mas. Kadang ada yang blotengnya apa, terus kemudian kacamataan nek orang Iya. bilang. Terus kadang nek golek korban kaos kaki kacamataan nek iso wulune sing blotenge ngene. Iya. Kemudian nek iso rapi kiri kanan. Itu Iya. juga jadi faktor penilaian dari parameter itu ya. Iya. Jadi kalau memang belang sapi ada juga, Mas. Jadi kontes DSL itu bukan hanya terus yuk harus kayak gini tuh enggak, Mas. Cuman memang poin tertinggi seperti ini gitu loh. Oke. Nah, jadi satu warna masuk, dua warna masuk, tiga warna pun kita masuk gitu loh. Cuman kalau nanti belang sapi, terus Belang tiga sapi? warna, iya belang sapi itu maksudnya gini nanti dia kayak sapi perah itu loh, Mas. Oh, oke. Pontang-pontang. Nanti ya pontang-pontang, cuman kita nilainya itu keseimbangannya, Mas, keseimbangan warna. Oke. Nah, itu untuk di area warna ya, Mas, gitu. Itu ada poin tersendiri. Ada poin tersendiri. Semua, Mas, kita dinilai dari kepala sampai ke ini dinilai. Oke. Termasuk Yang di dari kursi filosofi, juga ada nilai. iya, filosofi nenek moyang kita itu tadi, cuman kita spesifikasi lebih Oke. detail gitu. Nah, untuk parameter seperti apa, bisa Mas nanti Japri langsung minta parameter regulasi DSL kita kasih. Oke. mungkin Free itu juga langsung. Bisa teman-teman DSL bantu untuk posting di grup-grup atau bisa. itu untuk bahwa parameternya kontes domba lokal itu seperti apa. Iya. Jadi mungkin bisa teman-teman juga persiapkan. Iya.